Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewarti dari Prodi Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran dengan materi emotional intelligence. Nah, ini video pembelajaran ini untuk melengkapi tugas ujian kelas saya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti kita akan bahas arti, manfaat, tujuan. Nah, kita ada topik pembicaraan ada 3. Yang pertama nanti kita akan menjelaskan arti, tujuan, manfaat, prinsip, hambatan, dan tantangan emosional intelijen. Nah, yang kedua itu nantinya ada implementasi pada lingkungan kelas, kampus, kerja, dan masyarakat juga. Kemudian ada revolusi industri dan society, implementasi emosional intelijen dalam kehidupan digital. Nah, kita langsung aja ke materi yang pertama, yaitu pengertian, tujuan, manfaat, prinsip, hambatan, dan tantangan emosional intelijen. Nah, emosional intelijen sendiri ini adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Tujuan mempelajari emosional intelijen. Nah, kalau tujuan ini, kalian dapat mengetahui apa yang paling dibutuhkan orang lain. Selain itu, dengan emosional intelijen, kamu bisa memiliki keseimbangan di dalam diri yang menjaga diri tetap stabil, membuat keputusan yang baik, berkomunikasi dengan efektif, dan memiliki kepemimpinan yang efektif meskipun di bawah rasa stres. Kemudian manfaat memiliki emosional intelijen. Yang pertama, mampu memahami orang lain, memiliki kemampuan sosial, mendapat motivasi diri, mengelola suasana hati, mengendalikan dorongan hati, dan mengatasi stres. Nah, kemudian ada pun prinsip-prinsip pengembangan emosional intelijen. Yang pertama yaitu ranah intrapribadi atau inner self, ranah pribadi atau dalam diri. Yang kedua, ranah antar pribadi atau keterampilan berinteraksi. Yang ketiga, ranah penyesuaian diri atau menilai dan menanggapi situasi yang sulit. Kemudian ranah pengendalian stres atau kemampuan menanggung stres tanpa harus ambruk, hancur, kehilangan kendali, atau terpuruk. Kemudian ranah suasana hati umum atau kemampuan kita bergembira sendiri dan dengan orang lain, serta keseluruhan rasa puas dan kecewa yang kita rasakan. Nah, kemudian juga ada hambatan dan tantangan dalam manajemen emosional intelijen. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu kurang percaya diri. Nah, ketika kurang percaya diri ini, seseorang tidak percaya diri, maka dia tidak akan berani untuk keluar dari zona area yang itu-itu aja, menyebabkan manusia itu tidak ada kemajuan untuk melakukan atau menciptakan sesuatu. Nah, kemudian kalau kurangnya motivasi. Nah, hal ini juga bisa sangat terjadi karena jika manusia butuh sebuah nasihat atau acuan yang melakukan hal yang ingin dilakukan. Kemudian kurangnya dukungan dari keluarga atau orang dekat. Kurangnya dorongan keluarga atau orang dekat akan mengakibatkan seseorang down atau menyerah karena tidak ada yang mendukung untuk melakukan sebuah perubahan atau melakukan hal baru. Nah, kemudian kita akan menjelaskan yang kedua ya, materi kedua kita akan menjelaskan implementasi emosional intelijen di dalam lingkungan kelas, kampus, kerja, dan masyarakat. Nah, pada lingkungan pertama, lingkungan kelas ya. Ini di lingkungan kelas, siswa dapat menemukan konsep dengan caranya sendiri. Di antaranya memberi waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, kemudian menyediakan sarana pembelajaran yang cocok, bekerja sama dengan temannya, serta memberikan bantuan bimbingan sebelumnya. Nah, yang kemudian di lingkungan kampus. Yang di lingkungan kampus itu memberi dukungan yang mempunyai pengaruh dan proses makna bagi para siswa dalam proses perkuliahan, baik secara sosial maupun akademik. Proses pembelajaran di lingkungan kampus mempunyai tujuan untuk mengantarkan mahasiswa untuk berproses agar memiliki kompetisi baik secara kognitif, sikap dan nilai dan keterampilan agar dapat melahirkan generasi muda yang siap untuk bersaing. Nah, kemudian pada lingkungan kerja, dengan tidak membawa masalah dari rumah atau masalah dari luar dalam lingkungan kerja, karena hal itu dapat menyebabkan kurangnya produktivitas dan keprofesionalan dalam melakukan pekerjaan. Dampaknya adalah nanti kita akan mendapat teguran dari atasan karena
terlalu dalam masalah. Bukannya masalah selesai, masalah malah menjadi teguran. Nah, gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat kita bisa saling gotong royong dan saling mengingatkan kebaikan serta membantu tetangga-tetangga dengan tulus agar jika kita dalam kesusahan, para tetangga juga melakukan seperti apa yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jelaskan implementasi emotional intelligence dalam kehidupan di era digital, revolusi industri dan sosial. Nah, salah satu dampak dari revolusi industri dan society adalah dunia semakin terkoneksi sehingga tidak ada batas lagi antara sistem yang satu dengan sistem yang lain. Sebagai contoh adalah bocornya data personal. Society Indonesia seperti contoh smartphone yang secara tidak sadar mereka bisa merekam segala aktivitas pengguna lalu di himpunan di dalam big data. Hal mengerikan lainnya adalah potensi bocornya rahasia negara dan privasi negara. Sehingga dengan adanya ini, pemerintah lalu memperkuat sistem keamanan bangsa Indonesia agar data-data rahasia mengenai negara tidak mudah diretas. Nah, dengan adanya society orang, benda, dan sistem, semuanya terhubung di dalam dunia maya. Hasil optimal yang diperoleh dan dengan penggabungan teknologi big data yang melebihi kemampuan manusia diberi feedback ke ruang fisik. Proses ini membawa nilai baru bagi industri dan society dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin yang menjadi mungkin. Nah, itu merupakan materi emotional intelligence yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa membantu mereferensi kalian ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.